Kembali Kompas Siang Saudara, peringatan Hari Pers Nasional 2026 digelar pagi ini di Serang, Banten. Pada kegiatan kali ini, Banten menjadi tuan rumah penyelenggara HPN 2026. Agenda mengusung tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Gubernur Banten Andra Soni turut hadir dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda sebelumnya pada puncak perayaan Hari Pers Nasional. Sejumlah kegiatan dilakukan mulai dari sambutan gubernur dalam Hari Pers Nasional hingga penyerahan anugerah kepada insan pers berprestasi. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam pidatonya pada peringatan Hari Pers Nasional menyinggung peran krusial pers yang berorientasi pada manusia didorong untuk menjadi suluh peradaban dan motor perubahan untuk mencerdaskan bangsa. Jurnalisme yang berisikan verifikasi dan etika menjadi penentu bagi jurnalisme tidak kalah oleh algoritma hingga bisa melawan disinformasi dan menghalau berita bohong. Hari ini ketika setiap detik miliaran keputusan diambil oleh mesin, algoritma dan sistem kecerdasan artifisial, arah bangsa baik buruknya demokrasi tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan, menjadi kekuatan yang membuka kabut yang membingungkan arah. Karena itu kepentingan bangsa tidak akan pernah lepas dari bagaimana pers bekerja, bagaimana pers menjaga nuraninya, dan bagaimana pers memaknai tanggung jawab sejarahnya. Hadirin sekalian, di tengah derasnya arus teknologi, kita harus jujur mengakui satu hal. Pers yang tidak berbasis pada kualitas dan mutu, yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan AI akan kehilangan maknanya. Tanpa sentuhan manusia, jurnalisme berisiko kehilangan empati. Tanpa verifikasi dan etika, ia hanya dapat melahirkan berita-berita halusinasi. Dan tanpa keberpihakan pada kebenaran, ia akan menjauh dari publiknya sendiri. Disinilah peran krusial pers yang human-centered menjadi amatlah sangat penting. Rakyat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi rakyat membutuhkan informasi akurat, jujur, dan membawa arah kebaikan. Oleh karena itu, kita perlu terus menegaskan, jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani. Kekuatan pers sejatinya bersumber dari daya kritis yang konstruktif. Pers yang menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, dan tanggung jawab publik. Pers diharapkan memiliki peran strategis untuk menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik. Pers diharapkan harus mampu meluruskan hoaks, melawan disinformasi, dan menghadirkan informasi berbobot yang tidak hanya enak dibaca dan perlu, tetapi juga menggerakkan hati nurani masyarakat. Karena informasi yang berkualitas akan melahirkan publik yang cerdas. Publik yang cerdas akan memperkuat ekonomi yang berdaulat. Ekonomi yang berdaulat adalah menjadi fondasi bangsa yang kuat. Lalu bagaimana jalannya peringatan Hari Pers Nasional yang digelar hari ini? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Ariel Wiranata dan juru kamera Aufa Farid di Serang, Banten. Ariel, untuk saat ini kita ketahui bahwa pers mendapatkan tantangan yang dihadapi seperti berita bohong, dominasi algoritma, dan juga mempertahankan keberlanjutan ekosistem pers. Lalu apa saja pesan yang ingin disampaikan melalui Hari Pers Nasional kali ini?
Ya Juno, hari ini berlangsung dari Hari Pers Nasional yang berlangsung di Banten, yang dimana juga ini dihadiri dari ratusan insan pers yang hadir di Banten ini. Tidak hanya itu saja, melainkan juga dari Gubernur Banten, Andra Soni, lalu kemudian juga dari Menteri Kabinet Merah Putih ini hadir, yang dimana memberikan pesan, yang dimana dengan mengedepankan terkait dengan verifikasi dari berita tersebut. Dan mungkin saya akan tanya secara langsung kepada Gubernur Banten bagaimana dari menjalankan dari Hari Pers Nasional yang berada di Banten. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Andra Soni. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, gimana sih Pak, nih Hari Pers Nasional di Banten ini berlangsung? Ya, pertama-tama saya mewakili masyarakat Banten mengucapkan Dirgahayu Pers Nasional yang ke-80, sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah mempercayakan Provinsi Banten sebagai tuan rumah Puncak Hari Pers Nasional tahun 2026. Bagi Provinsi Banten ini sebuah kehormatan. Kami diberi kesempatan untuk melayani insan pers seluruh Indonesia selama 1 minggu ini, dan tentu berdampak positif kepada masyarakat Banten baik dari sisi ekonomi maupun pengembangan pariwisata. Alhamdulillah selama 1 minggu ini seluruh komponen masyarakat Banten, OPD-OPD yang ada di Provinsi Banten dan Kabupaten Kota melayani tamu dengan maksimal, melayani seluruh insan pers dengan maksimal dengan berbagai kegiatan seminar, kemudian camping wartawan media budaya di Baduy, dan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya. Saya selaku Gubernur Banten mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf bila mana ada kekurangan-kekurangan selama penyelenggaraan Hari Pers Nasional. Dengan pers yang sehat, ekonomi berdaulat, insya Allah bangsa akan kuat. Pak, mungkin jika melihat ini banyaknya ada but-but makanan ini ya, ini dampak dari HPN di Banten ini seperti apa sih Pak meningkatnya? Ya, kami tidak memungkiri bahwa dengan kehadiran para tamu dari seluruh Indonesia ini membangkitkan semangat daripada pelaku UMKM di Provinsi Banten. Itu terlihat di venue pelaksanaan kegiatan Puncak Hari Pers Nasional, banyak UMKM yang terlibat, dan sebenarnya di sekitar Provinsi Banten di seluruh kabupaten kota juga banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM yang kemudian pasti berdampak secara ekonomi, termasuk wisata kita. Karena banyak daripada teman-teman media yang mengunjungi lokasi-lokasi wisata kita, termasuk wisata religi. Lalu Pak, terakhir terkait dengan Hari Pers ini nih Pak, apakah ada pesan ataupun terkait dengan harapan ke depannya? Ya, pertama pers selalu membersamai pembangunan mulai dari zaman pra-kemerdekaan sampai dengan zaman agresi, kemudian dilanjutkan dalam pembangunan saat ini. Dan bagi kami pemerintah daerah, pers merupakan kawan dalam berdiskusi, merupakan tempat untuk memvalidasi informasi-informasi dinamika yang terjadi di masyarakat. Maka tadi saya sampaikan lagi sesuai dengan tema pers Hari Pers Nasional tahun 2026, pers yang sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat, itu mengalami yang namanya relevansinya. Jadi dengan pers yang sehat, insya Allah ekonomi kita akan berdaulat dan bangsa kita akan kuat. Baik, terima kasih banyak Pak Andra atas waktunya dan menyediakan di Banten ini HPN dengan baik, yang dimana dijumpai oleh pers-pers ini Pak, cukup banyak ya.